warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini di kampus persembahan yang sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillah wisuda yang ke-12 yang joget gambus pada bagian ini yang berada di depan tadi Bapak Ibu adalah para pimpinan kami, para dosen dan juga Bapak Rektor. Alhamdulillah biar semangat pada pagi hari ini berjoget gambus terlebih dahulu. Mungkin nanti dari Bapak Ibu wali wisudawan yang pengen menyumbang suara merdunya ataupun pengen joget gambus, monggo silakan maju ke depan.
Bangun Olsen, Executive Day Director of Pangeran Diponegoro Islamic Institute of Nganjuk. Mengheningkan cipta dipimpin Rektor Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Marilah kita mengingatkan kita khususkan kepada para pendiri, muasis, aulia, tokoh di Kabupaten Nganjuk, dan para dosen yang telah mendahului kita semua. Mengingatkan kita mulai.
Guru Madrasah Ibtidaiyah S1 Prodi Ekonomi Syariah S1 Prodi Hukum Tata Negara S1 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir S1 Prodi Akhlak Tasawuf S1 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam S1 Prodi Manajemen Dakwah dan wisuda pasca sarjana Prodi S2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam tahun akademik 2021-2022. Rapat terbuka Senat Institut Pangeran Diponegoro Nganjuk dalam rangka wisuda sarjana ke-12 dan magister kedua tahun 2022 dibuka oleh Rektor. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Senat terbuka Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Kabupaten Nganjuk dalam rangka wisuda yang ke-12. Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun akademik 2021-2022. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 28 Oktober 2022. Rektor Haji Muhammad Ali Yusran, MAD. Wisudawan terbaik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun akademik 2021-2022. Nomor 1 Prodi Pendidikan Agama Islam, nama Sapuan SPD. Nama orang tua Saikan NIM 201811401053 IPK 3,67. Predikat sangat memuaskan. Nomor 2 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, nama Siti Apriatul Kristianti Yohanes SPD. Nama orang tua Suwito NIM 20181142602006 dengan IPK 3,64. Predikat sangat memuaskan. Nomor 3 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, nama Sulistiorini SPD. Nama orang tua Kamijan NIM 20181144802664 dengan IPK 3,68. Predikat sangat memuaskan. Rektor Haji Muhammad Ali Yusran, MAD. Wisudawan terbaik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
tahun akademik 2021-2022. Prodi Ekonomi Syariah. Nama Putri Nur Indah Sarjana, Sarjana Ekonomi. Nama orang tua Suyanto, NIM 2018114290496 dengan IPK 3,70. Predikat sangat memuaskan. Prodi Hukum Tata Negara. Nama Fitri Aryani, Sarjana Hukum. Nama orang tua Bradi, NIM 2018114390146 dengan IPK 3,54. Predikat sangat memuaskan. Rektor Haji Muhammad Ali Yusron, MAD. Wisudawan terbaik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan Program Studi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nama Ambarani Virginia Vega Laksono, Sarjana Sosial. Nama orang tua Catur Sedia Laksana, NIM 2018114110141 dengan IPK 3,69. Predikat sangat memuaskan. Nomor 2, Prodi Manajemen Dakwah. Nama Muhammad Zainal Ma'arif, Sarjana Sosial. Nama orang tua Arif Fatoni, NIM 2018114150114 dengan IPK 3,67. Predikat sangat memuaskan. Rektor Haji Muhammad Ali Yusron, MAD. Wisudawan terbaik Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun akademik 2021-2022. Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Nama Sofia Nur Hasanah, Sarjana Agama. Nama orang tua Abdul Qadir, NIM 2011114340125 dengan IPK 3,76. Predikat sangat memuaskan. Rektor Haji Muhammad Ali Yusron, MAD. Untuk pembacaan SK selanjutnya untuk program sarjana akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sobini MAD. Kepadanya disilakan. Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tentang yudisium mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tentang yudisium mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tahun akademik 2020-2021. Kedua, bahwa mahasiswa jenjang Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 25 Oktober tahun 2022. Direktur Pascasarjana ditandatangani oleh Dr. Haji Sopini APMM. Lampiran surat keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tentang Yudisium Mahasiswa Program Pascasarjana S2 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, nama Arif Rahman, tahun masuk 2019, tahun keluar 2022. 2, Priyatna, tahun masuk 2019, tahun keluar 2022. 3, Ririn Masrurah, tahun masuk 2020, tahun keluar 2022. Nomor 4 dan seterusnya. 18, Sayyidatul Ulia, tahun masuk 2020, tahun keluar 2022. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 25 Oktober tahun 2022. Direktur Pascasarjana ditandatangani oleh Dr. Haji Sopini APMM. Pembacaan selesai. Sudah sarapan? Sama berarti. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang sama-sama kita sangat hormati, kita sangat taati. Di sini hadir sahabat lama saya, yaitu Pak Yai Haji Dr. Hasan. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Jabatan beliau itu banyak: sekretaris PWNU, kemudian sekretaris Kopertais, sekretaris MUI Jawa Timur, sekretaris Takmir Masjid Agung Al-Akbar, terus pokoknya banyak sekali. Dosen di UINSA Surabaya, di mana-mana beliau ini. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk beliau. Saya sebulan lebih baru ketemu lagi. Yang sama-sama kita hormati, kita taati juga Romo Yai Mustafa, para yai, para masyayikh semuanya, yang sangat saya banggakan, saya hormati sivitas akademika, para senat semuanya, ketua senat, wakil sekretaris dan pengurus senat, ada Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Direktur Pasca, semuanya, kepala Kaprodi dari yayasan semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Kemudian wali wisudawan atau orang tua wisudawan, wisudawati yang saya hormati dan yang saya banggakan, anak-anakku semuanya,
yang berbahagia dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sama-sama kita juga hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa mengikuti acara wisuda dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam patutnya juga berjunjungan kita yang besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Insyaallah semua yang hadir pada acara wisuda hari ini di hari akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Dan semoga kalau ada keluarga kita yang sedang sakit atau mungkin kita sendiri kurang fit pada siang hari ini, semoga mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kalau sampai hari ini kantong kita sedang menipis, semoga mendapatkan limpahan rezeki yang banyak dan barokah. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan setelah wisuda, semoga cepat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dan yang belum punya jodoh didekatkan jodohnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, sivitas akademika, kampus yang berbahagia. Saya tidak sambutan, tapi hanya sedikit memberikan motivasi saja. Yang pertama tentunya saya ucapkan selamat dan sukses kepada anak-anakku semuanya yang hari ini diwisuda. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Dan juga selamat kepada orang tua wali wisudawan yang hari ini alhamdulillah satu langkah sudah selesai. Tadi saya menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, tugas kampus sudah selesai. Kalau saya mengatakan belum selesai. Karena apa? Kampus punya kewajiban juga nanti bersama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana nanti ada yang namanya tracer study. Melacak lulusan-lulusan, siapa yang sudah kerja, siapa yang belum, kita bisa sinergi kerjasama dengan Pemda, sehingga betul-betul apa yang kita harapkan bersama di Kabupaten Nganjuk, utamanya wisudawan, bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Yang kedua tentunya orang sukses itu banyak faktor. Saya selalu ingat bahwa ada 3 negara, ini juga untuk mohon izin nanti kalau Pak Yai Dr. Hasan orasi ilmiah, saya yang kurang ilmiah, tidak apa-apa. Tapi paling tidak dari sisi lain, ada 3 negara yang bisa ke bulan dengan cepat. Yang pertama Amerika karena punya Apollo, yang kedua Rusia karena punya pesawat seperti Apollo, yang ketiga Indonesia. Karena apa? Tumpukan tugas-tugas mahasiswa itu kalau ditumpuk seluruh Indonesia bisa sampai ke bulan. Pesan moralnya apa? Mahasiswa jangan dikasih banyak pekerjaan, tugas. Setuju? Iya. Kadang-kadang pengalaman saya mahasiswa kerja angel-angel, kadang-kadang gak dipocong. Pegel apa mboten? Pegel Pak Rektor. Maka dari itu orang sukses bukan karena IP. IP itu sudah diriset oleh para pakar, baik di dunia pendidikan, dunia kampus dan pengusaha. IP itu pengaruhnya kesuksesan di urutan nomor 21. Maka yang IP-nya bagus ya alhamdulillah, yang nggak bagus ya juga alhamdulillah, lumayan daripada nggak dapat. Begitu pula perguruan tinggi asal.
Banyak yang kuliahnya kampusnya besar-besar dan seterusnya. Kampus itu sebenarnya juga kalau di survei membantu alumni atau wisudawan di urutan nomor 23. Maka dari itu yang paling penting apa? Bergantung pada dirinya sendiri-sendiri. IP perguruan tinggi itu dari awal tiket masuk saja. Setelah itu tidak penting apakah IP Anda 4, IP Anda 3 atau 3,5, orang tidak akan tanya. Maka dari itu saya ingin berpesan kepada para wisudawan, maka kuati. Kalau dalam ilmu psikologi itu kecerdasan intelektual itu membantu orang sukses hanya 4%. Yang 80% bagaimana Anda punya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional bagaimana? Yaitu bagaimana mengelola dirinya sendiri, bagaimana mengelola orang lain, terus kemudian mengkomunikasikan. Intinya 3 hal itu. Maka dari itu kecerdasan emosional itu salah satu syaratnya apa? Yaitu orang harus berpikir positif. Kerja harus, apa yang dikerjakan harus selalu semangat, tanpa sambat. Apa saja yang dilakukan sungguh-sungguh. Saya punya teman pengusaha WC, sekarang sebutannya toilet. Dia punya 450 toilet di Indonesia yang berkelas. Pekerjaannya cuma jalan-jalan, dia Sabtu Minggu jalan-jalan ketemu mobilnya bagus ya. Dan itu juga keberhasilan. Dan keberhasilan juga banyak macam. Maka pertanyaan saya kepada Anda, saya pernah baca buku, mungkin Anda sudah pernah atau belum, saya juga tidak tahu, yaitu bukunya Robert T. Kiyosaki. Judulnya Rich Dad Poor Dad. Bagaimana orang kaya mendidik anaknya, bagaimana orang miskin mendidik anaknya. Kebetulan Robert T. Kiyosaki ini punya orang tua kandung yang miskin tapi pinter. Mengajari ke Robert T. Kiyosaki, nak sekolah sing pinter biar kerjane penak. Dan Robert T. Kiyosaki itu punya orang tua angkat, orangnya tidak terlalu pinter tapi kaya. Nah, kalau kuliah jauh pinter-pinter, IP-nya jauh api-api. Saatnya nanti Anda jadi pengusaha. Kalau kamu jadi pengusaha, carilah temanmu yang IP-nya bagus. Ada 2 hal yang bertentangan. Ini hampir relevan dengan di Indonesia. Rata-rata di Indonesia itu mengajari anak-anaknya sejak dulu Nabi Adam sampai Adam Jordan sama. Mungkin sekarang pun yang sepuh juga masih ingat pelajaran. Ini ibu siapa? Ini ibu tidak pernah mengatakan ini ibunya Pak Hasan, tidak pernah. Ini ibunya Pak Sopini, tidak pernah. Ini ibu Budi. Ibu pergi, gak pernah ke mall atau ke mana, ke alun-alun. Sejak dulu juga ibu pergi ke pasar. Yang ketiga, banyak hal contoh-contoh. Coba sekarang menggambar pemandangan. Maka yang digambar pemandangan itu apa? Gunung. Gunungnya ada berapa? Di tengah gunung ada apanya? Ya sejak dulu ya begitu itu. Menjadikan para mahasiswa, menjadikan para siswa
Ya berpikirnya ya itu saja. Berpikir otak kiri, otak kanannya kreativitasnya sama. Tatkala orang tua menanyakan atau gurunya menanyakan, "Nak, nanti kalau besar cita-citamu jadi apa?" Dokter, apalagi guru, apalagi polisi, apa? Terus pokoknya diburu-buru. Tidak pernah kita diajarin, "Nak, besok kalau besar jangan jadi dosen, tapi jadilah pemilik kampus," ya gitu kan. Bose yayasan, usah enak ini, mau atau antap bandek, sarungan tapi loh kampusnya gede gitu. Iya. Tidak pernah orang tua kita mengajarin, "Nak, jangan jadi dokter, saatnya Anda harus jadi pemilik rumah sakit. Nah, jangan jadi pilot, jadilah yang punya maskapai penerbangan." Ini adalah bentuk-bentuk apa? Pengajaran yang kreativitas otak kanan. Sehingga anak-anak Indonesia, khususnya anak Nganjuk, saya kepingin kreativitas. Iya. Dunia kampus, jangan sampai ini juga mau licin karena sisi lain. Tidak hanya mempertebal yang namanya apa? Pengembangan otak kiri. Otak kiri yang ngomong IP, ngomong sinau, itu. Akhirnya apa? Otak kanannya, Gusti Allah itu adil. Kalau orang otak kirinya tinggi, IP-nya tinggi, biasanya kreativitasnya mesti rendah. Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk dalam rangka wisuda sarjana ke-12 dan magister kedua tahun 2022 ditutup oleh Rektor. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk saya tutup. Procession leaving the ceremony. Would all audience please stand down. Prosesi meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Senat Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk meninggalkan ruang wisuda.
To the audience, sit down please. Hadirin disilahkan duduk kembali. Alhamdulillah, opening meeting Senat Pangeran Diponegoro Islamic Institute of Nganjuk. Ladies and gentlemen, we finally come to the part of this incident. We say thank you very much for your attention. Alhamdulillah, rapat terbuka Senat Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk selesai, dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.